Hingga pukul 21, pihak Rumah Sakit Bayangkara sudah mengidentifikasi 22 dari 61 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura yang diterima Rumah Sakit Bayangkara. Semua jenazah yang sudah dikenali telah diserahkan kepada pihak keluarga. Dari total 61 kantung jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, 22 jenazah sudah berhasil teridentifikasi. Pihak Rumah Sakit Bayangkara langsung menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga pada Minggu malam. Untuk mempercepat proses identifikasi yang akan kembali dilanjutkan hari Senin, Mabes Polri berencana mendatangkan 5 orang dokter spesialis DVI ke Jayapura pada Senin. 39 dapat terselesaikan karena besok mulai pagi kita sudah lakukan identifikasi kembali. Sementara itu, berdasarkan data dari Polda Papua pada Minggu pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah, dilaporkan korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Sentani sebanyak 64 orang. Untuk korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Martin Inde, dan Rumah Sakit Yowari, kebanyakan mengalami luka lecet dan patah tulang akibat terseret arus air. Terkait bencana banjir bandang di Sentani, Papua, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) akan mengirimkan tim untuk mencari tahu penyebab pasti banjir bandang di Sentani. PVMBG menduga banjir bandang diakibatkan kondisi geografis Sentani yang berada di zona merah, yang memang berpotensi tinggi terjadi gerakan tanah. Yang terkena banjir itu pada ketinggian 100 sampai 300 meter, tetapi di bagian hulunya adalah lereng-lereng yang curam. Jadi kemungkinan curah hujan di bagian hulu yang tinggi dan kemungkinan juga terjadi longsor di bagian hulu. Kemungkinan besar ini menyebabkan kemungkinan ada longsor dan terbendung, dan rupanya bendungan alam ini tidak mampu menahan, akhirnya terjadi yang dikatakan banjir bandang. Ini baru suatu perkiraan dari kita. Sementara itu, hingga kini tercatat sebanyak 4.000 lebih warga mengungsi akibat bencana ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini bencana banjir bandang di Sentani, Papua, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Transmedia Andre Kirwel di Jayapura, Papua. Halo, selamat pagi Andre. Andre, bisa Anda jelaskan sebenarnya bagaimana kondisi pasca banjir bandang di Sentani pagi ini dan juga terutama terkait dengan cuaca? Oke, baik. Terima kasih. Pagi ini tepatnya di lokasi bencana, satu informasi terbaru yaitu jembatan penghubung antara kota Sentani dan juga daerah atau wilayah Depapre harus terputus. Tepatnya di dekat lapangan terbang yang kemarin sempat pesawat yang sempat keluar ke area jalan. Dan tadi malam hingga pagi ini hujan yang begitu deras membuat beberapa lokasi seperti di daerah Doyo Baru sempat terendam air, dan juga Pasar Lama yang kemarin pada hari Sabtu sempat terjadi musibah hujan deras hingga mengakibatkan beberapa lokasi di daerah Sentani, Kabupaten Jayapura ini harus mengalami hujan yang begitu deras. Demikian. Ya, Andre, apakah Anda bisa gambarkan bagaimana proses evakuasi korban dan juga apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam pencarian korban di sana? Ya, terima kasih. Evakuasi korban saat ini seperti yang sudah disampaikan atau sudah dirilis oleh pihak Pos DVI Pasca Mortem, yang mana jenazah yang sudah masuk di Rumah Sakit Bayangkara sebanyak 64 kantong jenazah dan 22 telah diserahkan. Sementara untuk korban selamat yang mengalami banjir harus diungsikan di beberapa lokasi, yaitu di daerah ketinggian seperti di kantor Bupati Kabupaten Jayapura, rumah dinas Bupati, serta sekolah internasional, dan juga tadi malam sempat diinformasikan juga mereka ke daerah Rindam, yaitu daerah ketinggian. Proses evakuasi yang saat ini akibat bebatuan dan juga kayu gelondongan yang begitu banyak di lokasi,
hingga membuat mereka harus menggunakan alat berat yang begitu banyak. Dan saat ini dari pihak Pemda maupun dari pihak TNI, saya melihat ada beberapa alat berat yang harus digunakan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Korban masih dalam pencarian karena beberapa data yang laporan dari warga yang mengatakan bahwa pihak keluarga atau sanak famili mereka entah di mana dan pada saat kejadian mengungsi di mana hingga mereka harus mencari ke tempat lokasi yang kemungkinan besar terbawa arus atau tertimbun dengan pasir yang begitu tebal. Demikian. Baik, Andre Kirwel melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih atas informasinya.